Orang yang mengaku kekasihnya Allah masa nggak mau menyebut namanya Allah? Itu namanya bukan kekasih. Ngaku cinta kepada Allah tapi kok nggak menyebut namanya Allah? Patut dipertanyakan cintanya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi ketika kita mau berbicara pada Allah. Nomor teleponnya adalah 24434. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat taufik untuk beramal salih, sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah perjuangan beliaulah sehingga dinul Islam, agama yang mulia ini ada di dalam diri kita. Kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir, umat pilihan, datangnya paling terakhir tapi masuk surganya duluan. Hadirin jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah maulid, kita akan membacakan makalah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Dia katakan adalah tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Amal itu berbagai macam jenisnya. Kenapa amal itu berbagai macam jenisnya? Karena keadaan-keadaan yang menimpa manusia itu berbagai macam. Kita diperintahkan ibadah, ada namanya sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Berbagai macam amal yang diperintahkan Allah kepada kita. Supaya apa? Karena keadaannya bermacam-macam yang dialami oleh manusia. Yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau dulu Nabi mi'rajnya dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah langsung berjumpa kepada Allah ke Sidratul Muntaha. Lah kalau kita bagaimana? Mi'rajnya umat Islam bagaimana? Yaitu dengan cara sholat. Maka kalau kita ingin berbicara langsung kepada Allah Ta'ala, maka dengan cara sholat. Maka ada nomor telepon yang bisa dihubungi ketika kita mau berbicara pada Allah. Nomor teleponnya adalah 24434. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Itu adalah nomor teleponnya kalau kita ingin berbicara kepada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berjumpa dengan Allah, apa yang Nabi sampaikan? Maka Nabi sampaikan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, al-mubarakah, salam yang berkah, yang tambah-tambah. As-salawatut thayyibah, salat 5 waktu, ya kan? Thayyibah yang baik,
lillahi karena Allah. Maka Allah Ta'ala sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah telah sampaikan kepada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, keselamatan ke atasmu. Allah sampaikan ke atasmu wahai Nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi. Tapi Nabi bukan jawab assalamu alayya, tapi Nabi jawab assalamu alayna. Keselamatan ke atas kami dan ke atas ibadillahi sholihin, ke atas hamba-hamba Allah yang solih. Itu yang Nabi sampaikan ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ternyata itu yang kita baca setiap sholat. Ketika kita baca tasyahud akhir, kita baca itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka secara nggak langsung kenapa kita sholat? Yaitu di waktu itu kita sedang berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Hanya saja di waktu itu kita nggak melihat, ya kan? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hamadani abdi, majadani abdi, Allah sampaikan hambaku memujiku. Cuman ketika kita baca Fatihah, Allah jawab hambaku memujiku. Ini adalah hubungan antara hambaku, hubungan antara aku dan hambaku. Tapi ada juga orang yang sholat ingatnya bukan Allah, tapi ingatnya ke hal yang lain-lain, ke hal yang bukan ada hubungan dengan sholat. Kemudian ada amal ibadah namanya sholat duha. Kenapa kita sholat duha? Maksudnya apa? Sholat duha itu di waktu pagi dikerjakan sebelum kita berangkat kerja. Maksudnya apa? Seberapapun pentingnya seseorang dalam mencari rizkinya Allah, bekerja, tapi jangan lupa ada yang lebih penting, berdoa dulu, sholat dulu, menghadap kepada Allah, sholat duha. Ya, seberapa penting pun usaha, jangan lupa doa, sholat duha, minta kepada Allah, cari rizkinya Allah, kok malah lupa kepada yang memberikan rizki. Makanya dalam sholat duha itu kita berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau memang rizkiku masih di bumi, maka keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribuhu. Ya Allah, jika rizkiku masih jauh, maka dekatkan. Wa in kana 'asiran fayassirhu. Ya Allah, jika sulit, maka mudahkanlah rezeki tersebut ya Allah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jabalika wa quwwatika wa qudratika. Itu yang kita baca. Jadi maksudnya kenapa ada amalan salat duha? Supaya apa? Sebelum kita bekerja mencari rezekinya Allah, jangan lupa minta dulu, menghadap dulu kepada Zat yang Maha memberikan rezeki. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i wadidatil ahmal. Berbagai macam jenis amal karena berbagai macam keadaan yang dialami manusia. Kemudian ada juga yang namanya sholat tahajud. Kenapa orang itu harus sholat tahajud? Ya kalau sholat 5 waktu, bermunajatnya kepada Allah, berbincang-bincang dengan Allah, itu dalam keadaan ramai, sholat berjamaah. Tapi kalau malam sholat tahajud hanya berdua saja, gak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat ketika yang lain sedang tidur. Ya, jadi yang paling dekat adalah hubungan seorang hamba kepada Allah adalah ketika seorang itu sholat di tengah malam. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Yang paling dekat antara hubungan Allah dengan hambanya adalah ketika pada tengah malam sholat tahajud, bermunajat kepada Allah. Yang namanya seorang kekasih itu paling indah berbicara, berbincang-bincang dengan kekasihnya ketika gak ada seorang pun yang melihat. Maka begitulah yang namanya kekasih. Kalau kita cinta kepada Allah, maka berbincang-bincang yang paling nikmat adalah ketika yang lain tidur, gak ada yang melihat,
kita hanya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Itulah sehingga Nabi sabdakan, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Sholat adalah penyejuk mataku. Kenapa sepanjang malam Nabi tahajud sampai kaki Nabi itu bengkak-bengkak. Kalau Nabi dulu kakinya bengkak-bengkak, kalau kita mungkin mata yang bengkak karena kelamaan tidurnya ya. Kemudian ada sholat taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita ada amal ibadah sholat taubat? Ya karena berhubungan seorang hamba itu banyak sekali melakukan dosa, maka bertaubat kepada Allah. Lalu kalau ada yang bilang, ngapain sholat taubat? Karena dia merasa nggak punya dosa. Kalau orang nggak merasa nggak punya dosa, berarti itu karena saking banyaknya dosanya sehingga dia nggak merasa punya dosa. Makanya istighfar, minta ampun kepada Allah. Ulama katakan, menangislah engkau dalam istighfar. Kalau istighfar pun nggak bisa nangis, maka menangislah. Kenapa nggak bisa nangis? Jadi nangis dia. Kenapa lah aku nggak bisa nangis? Kemudian ada juga jenis amal yaitu sholat istikharah. Kenapa ada amal namanya sholat istikharah? Karena itu adalah sholatnya orang yang ketika dihadapkan dengan dua perkara. Ada kerjaan ditawarkan kepadanya, dia bingung. Apakah kerjaan itu baik nantinya untuk masa yang akan datang atau enggak? Ditawarkan kepada dia jodoh, si fulanah binti fulan. Dia juga bingung apakah baik ataukah tidak. Maka istikharah, minta pilihan. Yang namanya istikharah kan minta pilihan. Jadi nggak boleh istikharah kok sudah menentukan pilihan. Itu namanya bukan istikharah. Kalau sudah menentukan pilihan bukan istikharah. Istikharah adalah orang yang minta pilihkan kepada Allah. Maka doa dalam istikharah itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta pilihkan kepadamu ya Allah menurut pengetahuanmu. Karena hanya Allah lah yang tahu yang terbaik buat hambanya. Bukan manusia yang tahu ya, tapi yang tahu yang terbaik buat hambanya adalah Allah. Kapan waktunya? Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Kemudian ada juga sholat hajat, yaitu sholat yang mana seorang itu punya hajat, berhajat kepada Allah, dia punya hajat. Ada satu keinginan yang ingin dia capai, maka sholat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang namanya ibadah adalah zikir. Kenapa ada ibadah zikir? Apa itu zikir? Menyebut nama Allah. Yang namanya juga orang yang mengaku kekasihnya Allah, masa nggak mau menyebut namanya Allah? Itu namanya bukan kekasih. Ngaku cinta kepada Allah tapi kok nggak menyebut namanya Allah, patut dipertanyakan cintanya. Orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Sebagaimana Amrul Qais, ketika disebut namanya Laila, maka jantungnya semakin berdebar, semakin berdegup kencang jantungnya. Saking cintanya dia kepada Laila. Bagaimana kita bisa merasakan seorang mukmin itu begitu disebut nama Allah bergetar? Maka lihatlah bagaimana ketika nama Laila disebutkan kepada Majnun Laila, Amrul Qais, langsung bergetar hatinya. Kenapa? Yang disebut adalah orang yang paling dicintainya, yaitu Laila. Begitulah kalau seorang mukmin mengaku cinta kepada Allah, begitu disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka namanya seorang pencinta itu akan selalu menyebut kekasihnya. Ada satu syair milik Amrul Qais, yaitu Majnun Laila. Amrul Qais, Qais bin Maluh disebut dengan Majnun Laila, yaitu orang yang tergila-gila dengan Laila. Apa dia katakan? Amuru 'ala diyari diyari Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Ketika aku melewati kampungnya Laila, aku cium setiap tembok dan dinding yang ada di kampungnya Laila.
Wa ma hubbud diyari syarafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Aku cium tembok itu bukan karena aku cinta sama temboknya, tapi aku cinta kepada orang yang ada di balik tembok tersebut. Aku cinta kepada seorang wanita yang ada di kampung itu. Jadi namanya pencinta, apapun yang ada hubungan dengan seseorang yang dia cintai, maka akan dicintai. Begitulah kalau kita mengaku cinta kepada Allah, apapun yang ada hubungan dengan Allah, kita cintai juga. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa para ulama mengumpulkan syair-syair yang milik Amrul Qais? Seberapa pentingnya syair milik Majnun Laila? Memang gak penting, namanya syair cinta seseorang kepada manusia, gak penting. Tapi kenapa ulama mengumpulkannya? Maksudnya adalah supaya bagaimana ketika cinta manusia itu dialihkan kepada cintanya kepada Allah. Bagaimana ketika seseorang itu mencintai Allah sebagaimana cintanya Majnun Laila kepada Laila. Hadirin majelis taklim yang dimuliakan Allah Ta'ala, suatu ketika Amrul Qais melihat seekor anjing. Anjing ini adalah miliknya Laila. Maka diikutinya anjing ini sampai ke pelataran rumahnya Laila. Maka dia sibuk bermain-main dengan seekor anjing ini. Sehingga ketika ada orang lewat mau berangkat sholat ke masjid, dia nggak nengok. Ketika orang-orang pulang dari sholat berjamaah, maka orang-orang mengatakan, "Hei Amrul Qais, tadi kami lewat mau sholat, kau masih di sini dengan seekor anjing itu. Pas kami pulang dari masjid, kok ku tengok kau masih di sini juga." Maka Amrul Qais katakan, "Memangnya tadi kalian lewat sini? Soalnya tadi aku nggak nengok kalian, nggak nampak. Aku nggak tahu kalau kalian lihat sini. Aku nggak tahu kalau kalian melihatku." Maka kata Majnun Laila, "Demi Allah, seandainya cinta kalian kepada Allah sebagaimana cintaku kepada Laila, maka bukan hanya aku yang gak melihat kalian, tapi kalian pun gak nampak aku." Maksudnya apa? Itu buktinya cinta kalian itu gak betul-betul cinta kepada Allah. Buktinya apa? Kalian masih tahu, masih melihat aku sedang bermain dengan seekor anjing. Ya, ini cintanya Majnun Laila kepada Laila, Amrul Qais kepada Laila. Jadi seorang pencinta itu akan selalu menyebut-nyebut dengan kekasih, menyebut-nyebut nama kekasihnya. Begitulah kalau kita mengaku cinta kepada Allah. Kemudian ada ibadah namanya baca Al-Quran. Kenapa ada ibadah baca Al-Quran? Ya karena baca Al-Quran adalah membaca tulisan, membaca kalamullah, membaca surat dari Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang pencinta, dia akan senang begitu membaca surat dari kekasihnya. Majnun Laila mendapatkan surat dari Laila, pasti dia akan senang. Kenapa? Itu adalah surat dari orang yang dicintainya. Nah begitulah kita ketika kita membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Nah dengan surat cinta kepada manusia, seberapapun kita cinta kepada manusia, mungkin kita akan bosan dengan membacanya 10 kali, 11 kali mungkin sudah bosan. Tapi beda dengan baca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran dibaca, maka kecintaan kepada Al-Quran semakin tinggi. Kecintaan kepada Allah semakin kuat. Kemudian ada amal sholat, amal puasa juga ada. Kenapa kita disuruh puasa? Karena supaya kita bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh fakir miskin. Kalau kita puasa, selapar-laparnya, sehaus-hausnya, asal maghrib sudah berkumandang azan, kita bebas makan sepuas-puasnya. Tapi beda dengan fakir miskin, karena dia puasa nggak tahu kapan bukanya. Bukanya dia nunggu ada makanan. Iya kalau ada, kalau nggak ada makanan ya dia puasa aja.
Itulah hikmahnya kenapa kita disuruh berpuasa, supaya bisa merasakan lapar, haus yang dirasakan oleh fakir miskin. Makanya setelah akhir Ramadan kita disuruh bayar zakat. Kepada siapa diberikan? Kepada fakir miskin. Jadi amal-amal itu berbagai macam amal karena berbagai macam keadaan yang kita alami. Kemudian yang terakhir, kita diperintahkan Allah untuk juga beribadah haji. Kenapa kita harus beribadah haji? Kenapa juga harus tawaf? Kenapa juga harus ada namanya ibadah melempar jumroh? Kenapa juga harus menyembelih kurban? Ya karena semua peristiwa yang kita laksanakan tadi dalam rukun-rukun haji itu adalah mengingatkan bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim dulu melempar jumroh ketika ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, maka digoda setan. Katanya ayah sayang sama anaknya, 13 tahun gak jumpa anak, begitu jumpa anaknya kok disembelih. Maka Nabi Ibrahim melempar orang yang mengatakan tadi, dan ternyata itu adalah setan. Setan gak mempan menggoda Nabi Ibrahim, digodanya Siti. Kayak mana itu suamimu? Katanya cinta sama anak, cinta sama istri. Kok begitu pulang 13 tahun gak jumpa anak, kok anaknya malah disembelih. Maka Siti Hajar, Siti Hajar ya, Siti Hajar maka melempar orang yang mengatakan kalimat tersebut. Ternyata itu adalah setan. Begitu juga Nabi Ismail. Apa kata setan? Katanya ayahmu sayang samamu, tapi kok malah begitu pulang kok disembelih. Sayang yang bagaimana ini? Maka Nabi Ismail lempar orang tadi itu, dan ternyata orang itu adalah setan. Makanya tempat melempar jumroh itu ada 3. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jadi kita melempar jumroh untuk mengingatkan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam menegakkan agamanya Allah Ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan segala macam rukun-rukun haji, mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sebagai penutupan, tadi amal itu berbagai macam, tapi kita ingat amal itu hanyalah fisik saja, tapi ruhnya adalah ikhlas. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, al-a'mal surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu hanyalah seperti bentuk fisiknya saja, sedangkan ruhnya amal adalah ikhlas. Jadi sudah kita melaksanakan ibadah, sudah kita rajin beribadah, jangan lupa itu hanya fisik, ruhnya adalah ikhlas. Maka tadi ada namanya sholat taubat karena kita minta ampun kepada Allah, ada namanya sholat hajat karena kita ingin berkeinginan satu hajat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita ingat yang paling penting adalah ikhlas. Makanya ulama katakan kalau mau melaksanakan sholat hajat, niatnya sholat hajat itu bukan karena ada hajat yang ingin dipenuhi, tapi niat sholat hajat adalah sholatnya niatnya karena Allah. Baru setelah sholat minta kepada Allah. Jadi diperbaiki niatnya. Jadi dari awal sholat hajat bukan aku sholat karena aku punya hajat, salah niatnya gitu. Jadi niatnya adalah aku sholat karena Allah. Setelah selesai sholat baru minta kepada Allah. Jadi tetap niat sholat hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk itu kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Anta taghfir lana wa tarhamna wa tatubu alaina. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.